Siap-siap ya, karena kalian dan saya bakal masuk ke salah satu kisah manhwa terkocak tahun ini. Semua dimulai saat sekelompok perundung merebut cemilan milik karakter utama kita. Kasihan banget. Si cowok langsung protes. Tapi si perundung cewek malah bilang, ini kan zaman kiamat, jadi harus numpuk stok makanan. Terus dia juga ngatain si cowok gak berguna, kejam banget. Karena terdesak, si cowok pun memohon agar rotinya dikembalikan. Tapi si penindas malah ngejek dia cuma pemula yang menyedihkan. Parah banget sih. Gak lama kemudian, salah satu dari mereka juga menganggap cowok ini cuma pecundang pengangguran yang gampang diinjak-injak. Masih dalam posisi terkapar, si cowok malang berkata, bolehkah saya minta rotinya kembali? Tapi si cewek malah gak suka. Lalu tanpa ragu menginjak lengan si cowok pakai bakiak kayunya. Kasar banget kan? Sambil menatap remeh, dia bilang kamu itu pecundang yang mimpin cewek kaya. Dia lalu mengancam, jauhi kakakku, atau kamu bakal menderita selamanya. Dengan tubuh penuh luka, cowok kita membatin kalau Lina dan Leo bakal menyesal. Tiba-tiba boom. Sebuah layar game daring muncul, memberitahu dia mendapat banyak kredit balas dendam. Waktunya pembalasan. Dia kaget saat menyadari sistem aneh ini nyata. Tapi dia berpikir, aku sudah cukup dipermalukan selama ini. Dan sekarang sistem konyol ini malah menyuruhku untuk tetap bersikap biasa-biasa saja di depan mereka. Ternyata sistemnya bilang dia bisa menyerang balik. Kemarahan para perundung itu bakal diubah menjadi kredit 100 kali lipat. Membaca hal itu, dia langsung girang mendapat bonus melimpah. Dengan tekad bulat, dia berjanji akan menghabisi semua orang yang meremehkannya. Tiba-tiba seorang wanita datang dan bertanya kenapa dia cemberut di sana. Si rambut merah menyahut, hai, kamu gak bisa pura-pura terluka pakai saus tomat. Pahlawan kita langsung bangkit, menyerahkan sebuah paket, lalu berkata, hari ini aku sedang merasa sangat murah hati. Si wanita langsung malu sekaligus kesal, tapi boom si cowok malah dapat limpahan kredit baru. Sistem ini terbukti nyata setelah memberikan lebih banyak barang. Dia bertanya, apakah ini sudah cukup? Dia juga menambahkan, kalau seleramu bagus, kamu bakal dapat lebih banyak lagi. Si wanita mengira dia miskin, tapi dermawan. Lalu memastikan, apakah semua pasokan ini beneran miliknya? Saat pergi, si rambut pirang mengiyakan. Dan, kalau butuh apa-apa lagi, tinggal panggil saja. Tingkat kesukaan cewek itu langsung melonjak 20 poin karena menganggapnya baik dan manis. Berkat peningkatan ini, dia sukses meraup 58.000 kredit balasan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Disinilah semuanya mulai jadi makin seru. Begitu masuk ke gedung, dia melihat dua wajah familiar. Sambil tersenyum lebar, dia berpikir kalau mesin ATM berjalannya sudah daring. Si cewek melihat Chun Yu dan heran, bagaimana dia bisa naik, sambil mengejek soal live yang rusak. Si rambut merah menyahut, si pirang gak bakal bisa mengalahkan sang Dawi. Tapi kamu tampaknya gak takut pakai sepatu rusak. Tanpa peduli, si cowok membiarkannya, karena cewek itu cuma level 8. Sementara kemarahan Leo langsung melonjak ke level 78. Tiba-tiba Chu Yao datang. Si cowok tersipu, karena rencananya untuk bertemu sang Dewi akhirnya berhasil. Si rambut merah mencoba memperkenalkan diri. Tapi sang Dewi malah mengabaikannya dan menghampiri si pirang, bertanya kenapa tidak menemuinya. Si perundung bingung, bagaimana bocah ini bisa kenal Chu. Si cowok lalu mengajaknya mengambil persediaan makanan. Tapi Chu bilang harganya sekarang gila-gilaan. Harga roti melonjak dari 8 yuan menjadi 160 yuan, naik 20 kali lipat. Di belakang, si cewek gotik menyela, akui saja kalau kamu miskin, jangan sok pamer. Si pirang menunjukkan tumpukan makanannya sambil bilang, kalau butuh lagi tinggal minta saja, karena di luar sangat berbahaya. Si cewek gotik langsung murka melihat tumpukan makanan itu. Tingkat kemarahannya melesat tajam sampai 113. Temannya heran kenapa dia yang jago radiologi malah kalah berdebat. Si cewek yang sangat kesal membalas, pecundang. Berani-beraninya kamu mempermalukan aku seperti itu. Chu yang santai langsung mengajak si pirang menginap di rumahnya. Dia butuh pengawal pribadi, berkat semua keributan ini. Sistem mengabarkan, kalau si cowok berhasil mengumpulkan lebih dari 200.000 kredit. Cewek itu terbelalak heran dan bertanya, apakah dia punya trik sulap makanan. Tapi si cowok malah mengalihkan pembicaraan. Sambil melirik curiga, si cewek heran kenapa dia bisa sesantai itu akhir-akhir ini dan curiga dia.
Menyembunyikan sesuatu, Chu sempat salah bicara, lalu mengajak masak karena lapar berat. Sang Dewi kecantikan tersenyum tipis melihat si cowok tahan terhadap pesonanya, yang membuatnya makin penasaran. Padahal aslinya, si cowok di dapur merasa lega karena bisa menjaga sikap. Tiba-tiba berita televisi menyiarkan kabar buruk. Di momen inilah, kalian dan saya pasti langsung mikir, apa jadinya kalau kiamat ditambah cuaca ekstrem? Gelombang dingin ekstrem disertai angin kencang dan hujan lebat melanda. Si cowok menyadari badai besar akan memicu pemadaman listrik. Dan benar saja, lampu dapur langsung padam. Chu heran kenapa listriknya mati padahal gelombang dingin belum benar tiba-tiba. Tiba-tiba ketukan keras di pintu memecah kesunyian. Mengklaim ada pemeriksaan rutin dari pengurus lingkungan. Di dalam, si rambut merah menyuruh mereka menunggu. Pria di sebelahnya merasa aneh, karena pemeriksaan terakhir baru dilakukan sebulan lalu. Si cewek mengira ini karena masalah air dan listrik, tapi si cowok tidak langsung percaya. Rasa kesalnya makin bertambah. Lagi pula, kalau masalah air atau listrik, harusnya pihak pengelola gedung yang mengurusnya. Karena merasa ada yang janggal, si cowok diam-diam menyembunyikan pisau di balik punggungnya untuk berjaga-jaga jika ini jebakan. Saat mengintip dari lubang pintu, dia melihat beberapa orang mencurigakan yang tampak gelisah. Dia memutuskan tidak membuka pintu dan menyuruh mereka memeriksa tetangga saja. Tapi mereka mengabaikannya dan tetap memaksa melakukan pemeriksaan rutin. Di luar pintu, mereka mulai mengoceh gak jelas. Chen Yu menyuruh sang Dewi tetap di belakangnya, karena tanpa cewek itu, dia gak bisa meningkatkan kredit sistemnya. Menariknya, kata-kata manis itu membuat Chu Yao makin menyukainya. Tiba-tiba bang, pintu mereka didobrak paksa. Tanpa rasa takut sedikit pun, pertarungan sengit pun dimulai. Mereka merangsek masuk berniat merampas semua makanan demi bertahan hidup. Chen Yu beralasan bahwa makanan itu sesajen untuk leluhurnya. Tapi si wanita penjara tidak peduli. Karena kesal, dia tidak akan membiarkan makanan berharganya dirampas begitu saja. Dengan pisau di kedua tangan, dia memperingatkan para pencuri. Semua orang langsung syok saat dia menyabet leher si wanita. Kalau mau makanan ini, mereka harus melompatinya dulu. Dengan panik, para pria itu mencengkeram pisau masing-masing untuk membela diri. Sambil menyeringai, "Kau kita berbaik hati menawarkan mereka pergi dengan membawa satu tas berisi makanan." Melihat situasi yang tidak menguntungkan, mereka pun setuju. Sambil mengambil tas itu, mereka memperingatkan agar dia sadar diri di zaman kiamat ini. Mereka pun berbalik pergi dengan gembira karena berhasil mendapatkan roti gratis. Tapi Chen Yu cuma bercanda. Mana mungkin dia membiarkan makanannya dibawa pergi begitu saja. Dia langsung menebas salah satu penjara dari belakang. Melihat serangan itu, rekannya mencoba menangkis dengan pisau, sementara si gadis ketakutan. Sambil memegang pisau, pria itu berteriak bahwa semua makanan ini adalah miliknya. Dengan kekuatannya, tokoh utama kita mengejek kalau dia bisa membuat makanan muncul begitu saja. Melihat si bodoh itu lengah, dia langsung bergerak cepat. Hanya dalam sekejap, dia berhasil menumbangkan ancaman terakhir. Saat Chu Yao berteriak ketakutan, dia bercanda menyuruhnya menyimpan teriakan itu untuk nanti sambil meraup poin baru. Saat memeriksa sistem, pasokan makanannya aman. Chen Yu sama sekali tidak menyesal telah menghabisi para pengurus lingkungan itu dan berencana mengubur mereka di taman. Tapi rencananya buyar saat beberapa orang lain muncul di pintu. Tanpa rasa takut, Chen Yu mengancam mereka. Liu Ye melihat betapa gilanya cowok itu dan mengancam akan memanggil polisi. Si cowok langsung maju dan menendang pria di depannya dengan keras. Sebagai tetangga di masa kiamat, mereka awalnya mengira bekerja sama adalah solusi terbaik. Tapi Chen Yu hanya ingin melihat kekacauan terjadi. Si cewek sangat kesal saat menyadari cowok itu tidak mau membagikan makanannya. Jika Liu Ye menginginkan sesuatu, dia harus memohon atau menukarnya dengan barang berharga lain. Semua orang sudah lelah dengan drama tanpa akhir ini. Tiba-tiba para penjaga mulai menyerang mereka. Chu Yao yang bersenjata sepatu hak tinggi pun siap bertarung. Chen Yu berhasil melumpuhkan 2 anak buah dan menyerang sisanya. Dia menyebut kedua orang penakut itu sampah sambil mengukur kekuatannya. Len diam-diam meraih sebuah vas bunga. Karena kesal, Chen Yu mengancam akan menghabisi si bodoh itu dan langsung merangsek maju. Tapi Chen Yu terlalu gesit. Dia langsung menyadari gerakan itu
Vas bunga itu pun jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Setelah menghabisi Tuan Muda Lin, dia berjanji akan memberikan pelajaran berharga kepada istri dan juga adik perempuan orang itu. Gadis muda itu langsung ketakutan setengah mati melihat jasad yang tak bernyawa. Dia segera mengaku salah dan bersedia melakukan apa saja demi menuruti keinginan si pahlawan kita. Akhirnya dia diampuni dan menyuruh Liu Yi pergi. Zhou Yao bercanda kalau dia masih punya titik lemah pada cewek yang dilepaskannya tadi. Sisa jasad lainnya dilempar keluar jendela sebagai peringatan keras. Dengan gelombang dingin yang mendekat, saudara Wei bertugas malam itu. Tiba-tiba seseorang berteriak histeris melihat mayat bergelimpangan di mana-mana. Wei langsung syok saat melihat saudaranya sendiri, termasuk di antara korban tewas. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam mengerikan itu. Hujan jasad melanda jalanan, membuat orang-orang berlarian panik. Wei yang ketakutan akhirnya pingsan. Setelah membuang semua jasad, Zhou Yao bertanya apa rencana selanjutnya sebelum gelombang dingin melanda. Si cowok santai saja memasak makanan hangat. Dan disitulah kita tinggalkan mereka untuk sekarang, percaya deh. Kalian pasti gak sabar nunggu kelanjutannya. Sistem menampilkan 200.000 poin yang siap ditukar dengan barang-barang baru di toko. Chen Yu tak sabar menyuguhkan masakannya. Kalian harus tonton ini. Kita bakal melihat persiapan ekstrim Chen Yu menghadapi badai salju. Poinnya bareng Zhou Yao melejit sampai 273.000. Di luar, adik Wei pingsan dan saat melihat Chen Yu. Memperhatikan, si bocah kesal melihatnya lagi. Chen Yu bertanya, apakah mereka bicara dengannya? Setelah candaan konyol, dia menampar bocah kurang ajar itu, lalu menghabiskan 100.000 kredit. Untuk memperkuat statusnya, sangat pas untuk menghadapi para berandal. Melihat itu, si pria takjub dengan kekuatan instan sang pahlawan. Sambil berlutut, dia memohon ampun, beralasan pilihan sangat terbatas di masa kiamat ini. Bocah yang tersungkur di tanah, berjanji tidak akan bertingkah lagi dan siap membantu. Chen Yu mempertimbangkan situasi kakak beradik ini. Sambil berkeringat dingin, mereka menunggu keputusan sang pahlawan yang penasaran mengapa air dan listrik di sana padam. Mereka menjelaskan seluruh gedung terputus dan mereka terpaksa menjarak dari pintu ke pintu. Chen Yu memerintahkan aliran listrik dinyalakan lagi dan membawa Lin Biwei kemari dengan jaminan perlindungan di atas. Sofang, adik Wei terbangun saat mereka sedang asyik makan malam yang lezat. Saya bingung berada di mana sekarang. Melihat mie itu, dia heran dari mana asal makanan mewah tersebut, sementara Chen Yu menunggu. Dengan kesan, dia tidak percaya kakaknya memanggil orang asing sebagai bos besar hanya demi mie instan. Dia menegaskan, meski Chen Yu baik, dia tidak akan membiarkan kakaknya menyerahkan Yi demi semangkuk mie. Dia menolak makan. Poin kemarahannya melonjak drastis sampai dia membuang makanan itu. Dia menuntut diberi makan, atau kakaknya akan membalas dendam. Perlahan, Chen Yu menaruh panci makanannya ke meja dan mencengkeram lengannya dengan kuat. Tanpa ragu, dia langsung melemparnya keluar apartemen. Zhou Yao sangat khawatir meninggalkan seorang gadis sendirian di luar yang sangat dingin. Tapi Chen Yu, dia tetap santai sekali. Sama sekali tidak peduli. Wei hanya bisa berdiri mematung. Syok, karena pria itu tega membiarkannya telantar di lorong. Dia melihat sekeliling, dan benar saja. Musim dingin ekstrem sudah menyelimuti tempat itu dengan salju. Perhatikan bagian ini baik-baik, karena semuanya bakal kacau. Dia menggedor pintu sambil berjanji, kakaknya akan memaafkan Chen Yu jika dibuka. Tapi kejutan, kakaknya sudah tewas membeku. Chen Yu sudah menghabisi tuan muda Lin tanpa ampun, namun si gadis yakin kakaknya baik-baik saja. Tiba-tiba, seorang wanita bermantel tebal membukakan pintu dan mengajaknya masuk. Zhou Yao yang mengintip dari balik celah pintu merasa khawatir. Liu Yi akan menghasut mereka. Salah satu pria mengusulkan untuk membantu adik Wei yang sedang kesulitan. Gadis itu langsung memeluk temannya demi mencari ketenangan. Sementara Chen Yu sedang menyusun rencana strategis berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu masuk. Seseorang datang dengan penuh ketegangan, merasa lega karena Yi tahu kapan harus bersikap tenang. Sebuah suara terdengar, memohon agar Chen Yu membiarkannya masuk karena dia kedinginan dan kelaparan. Gadis itu berlutut memohon sambil mencengkeram pakaiannya dengan putus asa. Wanita lain melarangi merendahkan dirinya seperti itu.
Hanya demi semangkuk mie instan, tanpa basa-basi, dia menyuruh wanita itu segera pergi jauh-jauh. Si gadis terus memohon, mengaku salah, dan berjanji akan setia. Namun sang pria langsung menolak. Mentah-mentah tawarannya, temannya merasa pasti ada jalan keluar lain dari kekacauan ini. Wanita berambut acak-acakan itu mulai histeris. Menyalahkan almarhum kakak temannya, karena tidak menyisakan pasokan makanan. Apapun, si gadis syok menyadari tanpa uang kakaknya, mereka pasti sudah diusir oleh Chen Yu. Baginya, wanita itu dan kakaknya adalah sampah yang pantas menerima nasib buruk ini. Drama semakin memanas, bagaikan anjing yang saling menggonggong. Sebelum situasi tak terkendali, Chen Yu melempar kebenaran pahit. Dia menyuruh Li tenang dan tidak menjadi monster. Lalu membongkar rahasia bahwa dialah yang menghabisi kakaknya. Tanpa dia ketahui, poin kemarahannya melonjak ke angka 578. Bertekad membalas dendam, sebelum dia mendekat, pintu langsung ditutup rapat. Kemarahan gadis itu terus memuncak, bercampur rasa sedih dan kecewa yang mendalam. Pergi dari kekacauan itu, dia sadar amukan gadis tersebut sangat luar biasa. Dia berhasil mengumpulkan 2.272 poin kemarahan. Mungkin kalian mikir dia bakal santai, tapi Chen Yu malah senang dapat lebih dari 400.000 kredit. Anak buahnya bingung melihat tawanya yang mengerikan itu. Sang bos langsung mengumumkan pesta besar. Malam ini, semua minuman gratis, tapi dia merasakan ada yang tidak beres di udara. Zhou Yao mengeluh listrik padam lagi. Padahal tidak ada yang punya pakaian hangat untuk bertahan di suhu dingin. Yang turun drastis hingga merusak sirkuit. Tenang saja, tidak usah panik dahulu. Mereka masih punya gas penghangat. Saat memeriksa sistem, dia menyadari butuh 500.000 kredit untuk membuka kategori toko baru. Melihat angka besar itu, dia mengejek Zhou Yao karena tidak membeli selimut di musim panas. Poin kemarahan gadis itu langsung melonjak akibat sindiran sang bos yang menyebalkan. Tersebut, Zhou Yao membantah dan menyuruhnya diam karena dia pasti membeli selimut saat kemarau. Mengira bos mereka mulai gila karena kedinginan. Rekan-rekannya memperhatikan dengan cemas, sementara dia melotot dengan 523 poin kemarahan, mengatai otak Chen Yu membeku. Di tengah kekacauan ini, Chen Yu justru mengumpulkan banyak poin sistem hingga mencapai 519.000 lebih kredit untuk membuka kategori baru. Amarah Zhou Yao tetap membara karena merasa tidak pantas diremehkan, padahal dia punya pasokan. Sementara itu, Chen Yu terus menimbun poin hingga meraih jackpot besar. Tak terduga, tiba-tiba listrik menyala kembali. Setelah menghabiskan 100.000 kredit, dia langsung melunasi tagihan listrik selama setengah tahun ke depan dan berteriak menggunakan megafon kepada para tetangga untuk mengumumkan rencana balas dendamnya yang luar biasa. Di dalam gedung, orang-orang mulai mengatainya bodoh dan mencaci maki dirinya. Namun di layar sistem, poin kemarahan mereka terus meningkat pesat dan menguntungkan sang pahlawan kita. Inilah nikmatnya menjadi kaya mendadak dalam semalam. Sementara itu, krunya mengira dia sudah tidak waras lagi. Saat memeriksa sistem, total kreditnya sudah menembus angka 836.700. Ketiganya mengira bos mereka kehilangan akal sehat dan terus mengawasinya. Mengabaikan semua pertanyaan, Chen Yu menyuruh mereka segera tidur nyenyak. Zhou Yao tidak mengerti apa yang direncanakan Chen Yu. Di luar, terdengar suara gaduh yang menyuruh penghuni unit 701 pergi. Rekan-rekannya panik ketakutan, namun sang pahlawan tetap santai menghadapi trik mereka. Teman-temannya bingung dan mengira dia sudah dicuci otak. Di luar, seorang wanita menantang mereka membuka pintu sambil mengancam akan menghancurkan kotak. Saking listrik, ternyata itu adalah Sun Xie, selebgram terkenal. Di internet, mengenali suaranya, sang pahlawan menyapa dengan ramah dari balik pintu. Dengan kesal, mereka menyuruhnya berhenti bercanda. Namun Chen Yu sama sekali tidak peduli dengan ancaman merusak tersebut. Karena menganggapnya remeh. Karena kesal, si pria memutuskan untuk menghancurkan kotak sekring listrik tersebut dengan palu besar di tangannya. Meluapkan seluruh emosi, sang pahlawan hanya menonton santai seperti melihat bioskop. Tanpa melakukan apapun, Sun Xie memperingatkan ini akibatnya jika berani menantang mereka. Saat itu juga, si pemuda tersenyum misterius sambil mengangkat tangannya dan memosisikan jarinya. Dengan sangat pas, tiba-tiba,
Kotak sekring yang hancur langsung kembali mulus seketika. Semua orang tercengang melihat keajaiban itu. Sambil mengejek pria berpalu, Chen Yu bilang pukulannya sangat lemah seperti orang kurang makan. Merasa terhina, dia kembali mengayunkan palunya berkali-kali hingga kotak sekring itu benar-benar hancur lebur tanpa sisa. Namun wajahnya langsung berubah drastis saat melihat kotak itu kembali utuh secara ajaib seperti semula. Di depan matanya, bagi Chen Yu, pria itu tetaplah orang lemah yang tidak ada apa-apanya. Mendengar ejekan itu, si pria melotot marah dan langsung mengayunkan palunya untuk menghantam kepala Chen Yu. Dengan sangat cepat, Chen Yu menghindar ke samping sambil menjulurkan kakinya hingga membuat pria itu tersandung, lalu mendaratkan tendangan telah tepat di area sensitifnya. Keringat dingin langsung mengucur deras menahan rasa sakit yang luar biasa. Sejak saat itu, dia pantas dijuluki pangeran kesakitan. Sambil marah-marah, Sun Sher memperingatkan meski punya listrik, Chen Yu pasti akan kehabisan makanan. Chen Yu mengabaikannya begitu saja. Tanpa merasa cemas, mengetahui wanita itu selebgram besar. Dia malah menawarkan makanan untuk merayakannya. Melihat hal itu, mereka berdua semakin frustrasi menyadari bahwa sang pahlawan memiliki segalanya. Di sana, dengan amarah yang memuncak, Sun Sher tidak percaya Chen Yu bisa mendapatkan makanan semudah itu. Bahkan selebgram dengan jutaan pengikut pun tidak memiliki kemampuan sehebat itu saat badai salju menerpa mereka. Lalu tiba-tiba, hujan telur melayang ke musuhnya. Tapi Chen Yu malah menghantam kepalanya pakai mangkuk sampai dia pusing. Nah, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Kita lihat di video berikutnya. Halo kawan, kalian dan saya harus bersiap buat melihat aksi kocak di dunia kiamat ini. Ceritanya dimulai saat si bos terpeleset dan jatuh terduduk. Bikin heboh sebelum menyuruh anak buahnya masuk apartemen untuk memburu Chen Yu. Mereka terus menggedor pintu dengan sangat keras. Tanda bahwa pertahanan itu tidak akan bertahan lama. Sambil memeriksa sistem, pendekar kita memutuskan untuk memakai poin miliknya demi membuka kategori pakaian baru di notifikasi. Sementara di luar, hujan asam yang sangat deras sedang mengguyur kota. Su Yaoji yang melihat bahaya ini malah menganggap cuaca buruk tersebut sebagai waktu yang sangat pas untuk jalan-jalan santai. Sambil merangkul pundak temannya, dia bilang kalau anak muda itu punya potensi besar. Dia lalu memberikan jaket bulu hangat dan mengajaknya keliling area luar. Si bocah langsung girang dan cerewet bertanya macam-macam. Bocah itu mengira si bos memimpin kelompok rahasia yang keren. Saat pintu dibuka, mereka langsung berhadapan dengan gerombolan tadi. Si bos mendorong sang selebgram menyebalkan itu agar tidak menghalangi jalan mereka. Mak selebgram langsung emosi karena merasa jutaan pengikutnya tidak dihargai sama sekali. Sementara itu, Xiao Tin yang kelaparan malah menyalahkan si cewek atas semua kekacauan luar biasa yang baru saja terjadi. Melihat ada cowok berkekuatan super, si selebgram makin kesal tapi tetap mencoba mendekati Chen Yu. Dia menawarkan diri untuk menemani sang pahlawan di kamarnya sambil menjanjikan makanan lezat serta minuman yang menyegarkan. Tanpa pikir panjang, si bos langsung melayangkan tamparan keras ke pipinya. Berani-beraninya, dia menyamakan sang pahlawan dengan cowok biasa. Dengan nada mengancam, cewek itu memperingatkannya agar tidak mengulangi tindakan kasar itu. Tidak peduli dengan ancaman ataupun para pengikutnya. Si bos kembali mendaratkan tamparan kedua di wajahnya. Sun Sher sangat heran kenapa cuma cowok ini yang tidak berlutut memujanya seperti orang kebanyakan. Di sisi lain, Zhao Tin beraksi. Dia ingin menunjukkan kesetiaan penuh pada bos barunya. Namun malah berakhir kena jotosi rambut biru. Melihat keributan konyol ini, Chen Yu hanya bisa menghela napas saat mendengar suara tangisan Wei yang membeku di tanah. Dengan penuh perhatian, si pemuda langsung memakaikan jaket bulu hangatnya ke tubuh gadis yang menggigil itu. Sementara sang gadis merasa tenang, Chen Yu memutuskan keluar untuk memeriksa kondisi lingkungan sekitar yang semakin memburuk. Hujan asam rupanya telah menghancurkan tanaman dan mobil-mobil di jalanan hingga menjadi rongsokan. Namun, sang pahlawan tetap harus mengambil paket kiriman penting. Saat berjalan santai, tiba-tiba seorang wanita misterius memanggilnya dari balik dinding. Tentu saja si bos tidak akan mudah masuk ke dalam jebakan murahan seperti itu. Sambil tersenyum sinis, dia mulai meledek betapa merepotkannya cewek asing ini. Tiba-tiba,
kilatan pisau tajam langsung mengarah ke lehernya. Nah, perhatikan bagian menegangkan ini. Sebilah pisau tajam sekarang menempel di lehernya. Cewek itu menyuruh sang pendekar melepaskan semua pakaiannya. Sementara dia malah asyik mengulur waktu sampai cewek itu kesal setengah mati. Sambil menatap tajam, si bos bilang kalau cewek ini memang luar biasa nekat. Sambil menggenggam erat pisaunya, si cewek mengancam akan menghabisinya jika tidak patuh. Tanpa rasa takut sedikit pun, sang pahlawan mulai membuka jaketnya. Si cewek membalas dengan ketus bahwa dia tidak sudi bicara dengan orang yang tidak berguna. Sambil menyeringai nakal, Shenyu terus memancing emosinya hingga cewek itu menyadari ada sesuatu yang sangat aneh di tangan si bos. Ternyata sang pahlawan mengambil kembali pakaiannya dan menyuruhnya bicara sopan jika butuh sesuatu. Saat melihat tangannya sendiri, cewek itu terkejut karena pakaian tadi tiba-tiba lenyap begitu saja tanpa jejak. Dengan amarah memuncak, dia langsung menyerang menggunakan pisau. Namun, gerakan si bos jauh lebih cepat. Langsung mencengkeram erat lengannya dan mendorong tubuh cewek itu ke dinding bata dengan sangat kuat. Chen Yu berbisik kalau dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Si cewek membalas bahwa tanpa sumber daya, manusia di zaman kiamat ini hanyalah angka tanpa nilai. Dia lalu memberikan misi ke rumah sakit kota dengan imbalan 2 bungkus mie instan saja. Dia mengira imbalan sekecil itu sudah bisa membuat manusia kelas bawah sangat bersyukur kesal karena terus dihina. Si bos langsung mendaratkan satu pukulan telak tepat di wajahnya. Di bawah guyuran hujan, cewek itu memegangi pipinya yang memar dengan amarah yang meledak-ledak. Tapi sang pahlawan tidak peduli dengan ocehannya. Saat hujan asam makin deras, dia berteriak memanggil nama Chen Yu. Sambil terus berjalan pergi, si bos memberikan alamat rumahnya. Menantang cewek itu jika punya nyali untuk datang. Cewek itu bersumpah akan membalas dendam saat sang pahlawan akhirnya pulang membawa paket di tangannya. Di dalam rumah, si selebgram ternyata sudah menunggu kedatangan Chen Yu dengan tidak sabar. Sambil memeluk kakinya, dia memohon agar diterima dan berjanji akan menuruti semua keinginan sang pahlawan demi bertahan hidup. Sikapnya langsung berubah 180 derajat setelah tahu persediaan makanan si bos tidak terbatasi. Dia rela menjadi milik sang pahlawan sepenuhnya. Chen Yu langsung menyuruhnya mandi agar tidak mengotori lantai rumah. Hebatnya, sistem menunjukkan kalau semua pengeluaran untuk si selebgram akan diganti 100 kali lipat ke dalam penyimpanan. Lalu, kategori kekuatan buah baru bisa dibuka dengan biaya 3 juta kredit. Zhu Yaojia tidak habis pikir kenapa bosnya rela menerobos hujan demi paket biasa ini. Namun, si cewek yang memunggungi mereka langsung menegaskan bahwa dia tidak pernah berniat menikahi si bos. Saat paket dibuka, ternyata isinya cuma boneka beruang menggemaskan. Ai Chao pun meledek kalau si bos punya sisi lembut yang tak terduga. Sambil merangkul pundak bocah itu, mereka berdua segera pergi tidur dan mengosongkan ruangan. Kalian pasti bingung kan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada getaran mirip gempa. Lalu terdengar teriakan ancaman di luar pintu yang mau menghabisi Chen Yu malam ini. Tapi si bos cuma bisa pasrah. Karena kesal waktu istirahatnya terganggu, dia langsung menyuruh semua orang segera tidur. Sambil memegangi kepalanya yang pusing, sang pahlawan sadar kalau malam ini dia tidak akan bisa tidur dengan tenang. Salah satu anak buahnya sesumbar akan menyerahkan lencana ketua jika cewek di luar bisa menjebol pintu baja itu. Mereka semua sangat percaya diri dengan kekuatan sang bos yang memang punya pengaruh tingkat tinggi. Wei langsung menyuruh 2 orang berisik itu diam sambil mendaratkan keplakan sayang di kepala mereka. Sambil menikmati teh hangat, sang pahlawan tampak merenungkan situasi kacau di luar sana. Zhu Yaoji heran kenapa mereka membiarkan satu cewek berisik membangunkan sisi kompleks di jam tidur dengan kesal. Pendekar itu bilang dia akan selalu mendukung si cewek berambut merah apapun yang terjadi. Kemarahannya langsung memuncak begitu si bos mulai berbicara. Dia segera menghampiri pintu dan menekan kot sandi. Ternyata di luar, cewek itu sudah menodongkan senjata besar tepat ke arah wajahnya. Dengan tatapan dingin, cewek itu mengancam akan meledakkan kepalanya saat itu juga. Pilihannya cuma menghabisi si bos atau bekerja sama demi impiannya. Tapi dendam pribadinya masih belum tuntas sama sekali. Sadar kalau lawannya kali ini sangat keras kepala, dia menutup kembali pintu baja tersebut sambil memikirkan rencana lain. Akhirnya,
cewek itu menyerah dan berjanji akan memberi pelajaran di kesempatan berikutnya. Dengan santai, Shen Yu membuka pintu dan menawarinya kerjasama sebagai pilihan terbaik. Namun, cewek itu tidak mau mendengar omong kosong dan langsung mendaratkan satu pukulan keras, tepat di wajahnya. Di dalam rumah, Zhou Yaoji sudah menyiapkan pesta mie dan daging yang sangat lezat. Cewek itu terkejut melihat persediaan makanan si bos yang melimpah. Sementara si rambut pirang mengeluh kelaparan. Dengan santai si bocah bilang, kalau kakak tertua pasti akan membagi makanannya. Mendengar hal itu, dia langsung gembira dan memeluknya erat. Sementara itu, si rambut merah bertanya tentang rencana ke rumah sakit kota. Gadis berambut pendek menegaskan, mereka harus sampai di sana sebelum matahari terbit. Saat sang pahlawan sedang asyik memasak, Lin tiba-tiba menarik telinganya dan menyeretnya pergi begitu saja tanpa ampun. Sambil diseret, si bos berteriak kalau dia akan segera kembali. Teman-temannya yang santai di sofa sama sekali tidak khawatir karena tahu bos mereka sangat tangguh dan tidak akan mudah tumbang. Di luar rumah, gadis berambut pendek itu ragu apakah motor tua itu masih bisa menyala. Sambil tersenyum, si bos menjamin kendaraan andalannya sanggup melewati medan apapun di dunia kiamat ini. Tapi Lin mengingatkan kalau baterainya sudah mati total akibat evolusi. Kesal karena merasa ditipu, dia langsung mendaratkan pukulan keras ke kepala si bos sambil mengutuki kebodohannya sendiri karena mau percaya. Namun di luar dugaan, motor itu justru menyala dengan mulus. Si bos menjelaskan kalau jaket bulunya bisa melindungi motor dari karat akibat hujan asam. Dia pun mengajaknya segera pergi, memulai perjalanan ekstrem. Melihat kehebatan si bos, cewek itu mulai berpikir apakah cowok ini adalah juru selamat yang pernah diceritakan ayahnya. Ditambah lagi, sistem memberitahu kalau poin kesukaan naik 10 poin setelah momen romantis. Dengan sisa 2 juta poin lebih, si bos langsung meminta senjatanya ditingkatkan biar makin kuat. Dan percaya deh, kalian dan saya akan melihat petualangan gila ini berlanjut di video berikutnya. Temani aku melihat keseruan manhwa absurd ini. Skor kasih sayang si gadis naik. Lalu mereka sampai di lokasi tapi dicegat penjaga. Lai bilang, ini aku, tapi si penjaga cuek berbek. Si kakek malah mengejek penampilan gadis itu penuh kuman. Chun langsung menyuruh penjaga itu berhenti omong kosong. Si kakek bilang, tajam juga mulutmu, ya? Tapi secepat kilat, pahlawan kita langsung menonjok si penjaga sampai langsung tumbang ke tanah. Si pirang malah bercanda tentang pencahar gliseril dan menyebut penjaga itu cuma umpan meriam. Tiba-tiba, sepasukan penjaga muncul. Yu sudah siap dengan senjatanya, sombong mau pamer kekuatan dewa tembak. Dia langsung memberondong para penjaga sampai mereka berjatuhan seperti lalat. Bahkan ada satu yang sampai memohon ampun. Tapi karakter utama, kita langsung menggetok kepalanya dengan senjata tanpa ampun. Masalah beres, mereka masuk ke dalam, dan Ju memanggil Chin tua. Si kakek memanggilnya mawar kecil, dan heran bagaimana dia bisa selamat menerobos hujan asam di luar. Kesal, Ju menyuruhnya tenang saja. Ju menanyakan perkembangan eksperimennya. Sementara itu, si tokoh utama malah mencoba merayu perawat agar memeriksanya. Temannya langsung menjawar telinganya keras-keras, karena dia dianggap cuma cari gara-gara saja. Si perawat menyahut bahwa kiamat baru saja dimulai, dan bertahan hidup adalah prioritas utama. Shin memuji Chongwei yang punya keahlian hebat. Sementara si wanita membanggakan koneksi serta sumber daya melimpah miliknya. Si pirang menyindir, apakah sampah itu berlapis emas, membuat perawat menuduhnya cemburu. Dia sesumbar Chongwei punya segalanya. Lalu menuduh pemuda itu, mendekati adiknya hanya demi mengincar harta mereka. Si pirang membalas kalau mereka berdua sama saja. Lelai bercanda, kalau Chun bahkan makan mie daging di rumah, bukan roti tawar. Si perawat tidak percaya, karena semua sumber daya kini ditimbun para bos. Si pirang mengejeknya ketinggalan zaman. Si kakek lalu bertanya, apakah karakter utama kita ini, bagian dari pemerintah atau seorang pengusaha kaya? Dan dengan santai dia menjawab tidak sama sekali. Gadis berbaju merah muda menyuruh kakeknya berhenti bertanya, karena pemuda itu cuma pembuat onar. Lei mencoba membelanya, tapi kakaknya menuduh Lei cemburu karena tidak dipilih oleh Chongwei. Tiba-tiba Chun menampar si perawat, menaikkan kemarahannya hingga 558 poin. Dia terus menamparnya sampai jatuh ke tanah. Sambil merintih, wanita itu mengancam kalau suaminya berada di grup Howe.
Tapi Chun tidak peduli. Suami si perawat tiba-tiba datang dan langsung mendengar aduan istrinya. Marah besar, dia bertanya siapa yang berani macam-macam. Lalu menyuruh anak buahnya menghajar si Piran. Tapi tangan mereka malah kesakitan saat memukulnya. Perhatikan bagian ini, Chun dengan santai menendang pisau musuh yang mencoba menyerangnya. Si bos sangat kesal dan memaki anak buahnya yang tidak berguna. Lei menuduh Chong Wei hanya memanfaatkan kakaknya demi data eksperimen. Si perawat mengelak dan yakin suaminya tulus mencintainya. Si karakter utama lalu mengambil data itu dan menawarkan kesepakatan damai. Gadis itu kecewa karena mengira dia penakut. Si bos menyetujui kesepakatan tersebut, sementara si perawat terus mengejeknya pengecut. Di belakang, sang adik diam-diam merencanakan pembalasan setelah mereka selamat nanti. Si bos mengajak pergi, tapi Ju menyeringai dan menyindir bahwa kakaknya sama sekali tidak tulus mencintai suaminya. Wanita itu membalas sombong kalau orang miskin memang tidak ditakdirkan untuk kaya raya. Mendengar ejekan wanita itu, karakter utama kita malah balas menertawakannya. Kesal, si perawat menyuruh suaminya bertindak lagi, membuat anak buahnya maju. Namun, si pemuda tiba-tiba meminta waktu istirahat sejenak. Wanita itu mengira dia ketakutan, tapi si pemuda mengaku tidak pernah merasa takut sejak kiamat terjadi. Zhao Chan yakin, karena data eksperimen sudah di tangan mereka, pemuda itu tidak bisa sombong lagi. Namun, karakter utama kita menunjukkan kalau dokumen aslinya sudah hilang dari genggaman mereka. Si bos terkejut, dan Chun justru mulai membakar kertas-kertas tersebut sambil menyuruh semuanya agar tetap tenang. Si Pirang langsung mengikat mereka semua. Lei mengamuk karena dokumen penting itu dihancurkan. Namun, Chun memegang pundaknya dan bertanya, apakah dia percaya pada cahaya? Yang langsung dijawab ya oleh Lei. Chun malah menertawakannya karena mempercayai hal sekonyol itu, membuat Lei makin murka. Sistem mencatat bahwa 4.695 poin kemarahan telah terkumpul, lalu ditukar dengan 469.000 poin simpanan. Karakter utama menenangkan temannya agar tidak khawatir karena dia bisa menangani eksperimen genetik itu. Si kakak penasaran dan bertanya, apakah dia ahli medis? Sementara si perawat yang terikat malah mengejeknya. Dia mengejek si kakak sambil pamer kalau suaminya bisa menguasai teknologi itu. Kalian pasti gemas melihat karakter utama kita mendekat dan menyuruh wanita itu tidak banyak tingkah karena otaknya sedang bermasalah. Chun menyindir bahwa dia sudah disuntik rabies jadi tidak takut digigit. Dia terus mengejek mental wanita itu yang sangat lemah dan gampang emosi, membuat poin kemarahannya melonjak naik lagi. Dalam hati, si bos berencana menghabisi pemuda itu saat pasukannya tiba. Sementara di apartemen, si Pirang bertanya, apakah Chu kurang tidur? Yang dijawab ya oleh si rambut merah, karena tidak bisa tenang. Sher menenangkan bahwa Chen Yu sangat kuat. Tiba-tiba, Yeo berlari keluar rumah dan menghilang begitu saja. Di saat bersamaan di laboratorium, Chin bertanya, apakah pemuda itu benar-benar bisa merekayasa genetik? Cho menyuruhnya santai saja, lalu tiba-tiba mengeluarkan banyak makanan untuk sarapan. Perawat itu melongo heran dari mana makanan itu berasal di saat semua persediaan dikunci ketat. Selama masa kiamat ini, si bos akhirnya menyerah dan bersedia melakukan apa saja. Si perawat juga ikut menawarkan diri, pamer bahwa dia jauh lebih berguna daripada adiknya. Chun langsung menantangnya untuk membuktikan ucapan tersebut. Temannya memperingatkan agar Chun tidak main-main karena Chong Wei masih berbahaya. Sambil menyeringai, Chen meminta mereka tenang saja karena dia akan melibas semua pengganggu itu sekaligus dalam sekali jalan. Gadis itu mengingatkan bahwa tuan muda kelompok musuh adalah ahli bela diri berbahaya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar yang menuntut data genetik diserahkan dalam waktu 30 detik saja. Anggota lain bertanya kenapa tidak langsung menyerang saja. Tapi sang pemimpin menyuruh mereka bersabar karena pengawas Lei sedang mengaturnya. Dari jendela, Lei melihat Xia sudah bersiap menghalau mereka di bawah. Saat musuh tertahan di bawah, karakter utama kita malah santai ingin makan dulu. Temannya tentu saja naik pitam karena ini sudah lewat jam sarapan. Membuat kemarahannya melonjak 245 poin. Chin tua berkata Xia sedang mengulur waktu agar mereka berdua bisa kabur. Sementara itu, si bos yang terikat menuntut dibebaskan.
Tapi karakter utama kita langsung menendang wajahnya tanpa ampun. Si perawat berteriak memberitahu posisinya di laboratorium lantai 3. Si rambut hijau ingin menyelamatkannya. Tapi tuan muda ketiga malah menampar anak buahnya itu, lalu memerintahkan untuk memasang bahan peledak. Chun tiba-tiba muncul dan memuji ketegasan tuan muda grup Howe tersebut. Kasar, pemimpin Howe itu langsung memerintahkan Chun menyerahkan semua data eksperimen genetik, atau bersiap untuk mati di tempat. Si bos berkata, hanya ada 3 orang sakti yang bisa mengalahkan anak buahnya sendirian. Namun saat pahlawan kita mengaku dialah pelakunya, si bos langsung melayangkan pukulan cepat yang berhasil dihindari Chun. Pahlawan kita mengejek bahwa pamer kekuatan di masa kiamat adalah hal bodoh. Sementara itu di dalam, Ju berniat menyusul untuk membantu temannya. Namun Chin tua melarang, karena tindakan itu sangat berbahaya. Si bos yang terikat memaksa kakak menulis ulang datanya. Sedangkan si perawat menyuruh adiknya menyerah saja. Gadis itu lalu bertanya, apakah Xiao Bai akan menyukainya? Yang langsung diiyakan dengan percaya diri. Sambil tersenyum, si perawat sombong kalau antrean peminatnya sangat panjang. Namun adiknya menyindir seleranya terlalu rendah, memicu kemarahannya. Sementara di luar, pertarungan sengit antara Chun dan si bos dimulai. Si bos memuji gerakan Chun yang lumayan, tapi menantang bisa mengalahkannya dalam 3 jurus saja. Sambil menyeringai, pahlawan kita membalas kalau 3 jurus justru waktu yang dia butuhkan untuk merobohkan mereka. Salah satu anak buah musuh yang kesal langsung menyerang Chun. Tapi Jul tiba-tiba melompat menyelamatkannya. Jul terkena pukulan hingga mendarat di atas temannya, membuat si bos mengejek Chun berlindung di balik wanita. Anak buahnya ikut mencemooh Chun sebagai pengecut yang berlindung di balik punggung perempuan. Gadis itu juga memperingatkan agar Chun tidak sok pahlawan karena musuh mereka kali ini sangat tangguh. Tapi Chun malah menyuruhnya menyingkir, membuat gadis itu pergi. Si bos kembali memerintahkan pasukannya menyerang. Tenang saja, kalian akan melihat Yu langsung meminta sistem andalannya untuk membereskan kekacauan ini. Tiba-tiba sebuah mobil mewah datang mendekat. Seorang wanita turun dan langsung mengomeli Xiao hingga dia tidak berkutik. Dia adalah Gao Xiao, putri tertua keluarga terpandang di wilayah ini. Halo teman-teman, mari kita saksikan kelanjutan petualangan yang super kacau ini. Si karakter utama bingung kenapa cewek ini marah 10 kali lipat dari biasanya. Lei langsung ngamuk dan nanya kemana arah mata Chen melihat. Temannya yang cemburu langsung menyebut cowok itu mesum. Tiba-tiba, kakak Qin muncul. Gao menyapa si kakak dengan sopan dan memuji keahlian modifikasi genetiknya yang luar biasa. Menurutnya, teknologi ini bisa mengubah dunia pasca kiamat jika dibagikan ke semua orang. Tapi Chen bertanya, apakah teknologi itu harus diberikan ke keluarga? Gai Xiao menjelaskan bahwa keluarganya punya tim riset genetika yang hebat dengan peralatan lengkap. Sambil menyeringai, si pirang bertanya kenapa mereka tidak membuatnya sendiri. Sontak, sindiran itu membuat emosi cewek itu melonjak drastis. Sekarang, si gadis pirang meminta anak kakek itu untuk berpikir ulang. Mengklaim keluarganya adalah pilihan terbaik untuk melayani mereka. Namun, si karakter utama menyela dan berkata bahwa dia sedang berbicara dengan orang yang salah, membuat cewek itu semakin murka. Si kakak lalu menjelaskan kalau teknologi genetika ciptaannya sebenarnya masih agak cacat. Tiba-tiba, si perundung berambut ungu muncul dan bertanya, apakah obrolan mereka sudah selesai? Si pirang bingung, lalu Xiao menuntut agar mereka menyerahkan semua data riset genetik itu. Gao memperingatkan bahwa pria ini serakah, dan si preman sesumbar semua keluarga akan tunduk padanya jika dia berhasil mendapatkan data itu. Di sini, Yu mengejek bos preman itu terlalu sombong dan mengaku punya perlindungan dari asosiasi. Hewan kesal mendengarnya. Xiao langsung mencabut pistolnya, menegaskan bahwa dia bukan orang lemah dan sudah muak dengan bocah itu. Sambil marah besar, sang bos memerintahkan anak buahnya untuk melempar semua orang ke dalam gedung. Ju menduga Chen membiarkan Xiao membuang semua orang demi riset, tapi adiknya membantah hal itu. Karena otak Chen tidak sejenius itu. Sekarang, kakek Qin berkata dia sangat mempercayai kemampuan Chen untuk menyelamatkan mereka. Tanpa ada pilihan lain, si gadis pirang terpaksa percaya saja. Sementara itu, Xiao mulai menyalakan bom di luar.
Dia melemparkannya ke arah gedung, dan bom itu meledak dengan dahsyat. Sambil menyeringai, pria itu yakin si bocah tidak akan bisa bangkit. Ketika anak buahnya bertanya, apakah ledakan itu cukup? Sang bos berkata mereka, coba perhatikan baik-baik bagian ini, karena di saat bos itu merasa menang, si karakter utama tiba-tiba muncul dari kepulan asap sambil memperingatkan agar jangan bermain api. Xiao terkejut dan mengira bocah ini adalah monster. Ju memberitahu bosnya bahwa dia sudah kalah, tapi sang bos merasa diremehkan. Zhou bertanya apakah preman-preman itu merasa hebat hanya dengan beberapa senjata. Lalu berbisik ke si protagonis menanyakan apakah mana miliknya tidak memiliki waktu tunggu. Dan pemuda itu menjawab tidak tahu. Mendengar hal ini, si gadis langsung shock dan kehilangan rasa percaya dirinya. Detik berikutnya, Xiao memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Si pirang tahu ada terlalu banyak senjata di sana, sehingga mustahil baginya untuk kabur. Bertekad mengambil risiko, dia menggunakan kekuatannya untuk mengubah semua senjata musuh menjadi pistol mainan. Melihat keajaiban ini, si bos ketiga langsung gemetaran dan menjadi sangat bingung. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa senjata mereka telah diamankan oleh si perundung dan kelompoknya. Dengan cepat, si protagonis melompat ke dalam mobil dan mereka semua kabur. Di dalam mobil, seorang anak memperingatkan bahwa hujan asam akan datang. Secara kokat, mobil itu menjadi sangat penuh dan sesak oleh banyak orang. Si protagonis malah menyuruh sopir untuk mengemudikan mobil menuju ke sekolah. Mendengar perintah gila itu, semua orang mulai panik luar biasa. Karena tempat itu adalah zona merah yang dipenuhi mayat hidup. Sambil menyeringai, si bocah menyuruh mereka tancap gas. Si Pilan yang kesal setengah mati berkata bahwa sekolah adalah area berbahaya penuh ancaman mematikan, dan menyuruhnya pergi sendiri jika ingin mati. Lalu si perundung mengingatkan tentang hujan asam. Sementara si kakek kagum karena mobilnya masih utuh. Si protagonis sadar dia tidak bisa bertahan hidup sendirian di dunia kiamat ini. Jadi dia memutuskan untuk membantu mereka naik level agar bisa melindungi sesama. Di sekolah dasar, seekor kucing iblis mengintai dua anak kecil. Monster itu menerkam, tapi Wei langsung memukulnya dengan sangat keras. Karakter utama berseloroh bahwa tidak ada yang perlu takut pada zombie jika ada wanita ini. Chen bertanya apa kekuatan super si perundung, dan dia bercanda bahwa dia tidak terkalahkan dalam permainan kelereng. Ternyata dengan kekuatan ini, Wei memiliki kelereng tanpa batas yang juga bisa meningkatkan kemampuan lainnya. Seorang anak kecil bertanya, apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka? Dan dia menjawab iya asalkan mereka patuh. Dia lalu bertanya, apakah ada yang melihat anak kelas 3 bernama Chen Yuyuqing? Anak itu menjawab tidak tahu. Tiba-tiba ada yang berteriak. Mari kita lihat apa yang terjadi saat dia mendobrak pintu. Ternyata hanya bocah botak yang sedang pamer di depan seorang gadis, membuat temannya kesal. Setelah itu, sang mantan perundung menanyakan keberadaan Chen Yuqing. Sang guru menjelaskan mereka terjebak sejak dunia menjadi kacau, dan kantin sekolah sudah lama kosong. Dia menceritakan bahwa sekelompok orang dan monster zombie menyerbu tempat ini tadi pagi, membuat sekolah menjadi kacau balau. Setelah mendapat informasi itu, si perundung langsung bergegas pergi dan menyuruh Xiao untuk berjaga. Di ruangan lain, dia menemukan si protagonis sedang menghajar seorang pria asing. Karena penasaran, Wei bertanya siapa orang yang sedang dipukuli itu, dan si pemuda mulai menjelaskannya. 10 menit yang lalu, si protagonis sedang mencari Xiao Qing ketika seorang pria mendekatinya. Pria itu mengaku sebagai kakak Yu Qing dan ingin membawanya pulang. Bahkan orang-orang di sana juga ikut membenarkan hal tersebut. Karena bingung, pahlawan kita berkata dia selalu mencari adiknya di sekolah ini setiap minggu. Tapi pria asing itu bersikeras tidak bisa membiarkan anak itu pergi dengan sembarang orang tanpa bukti yang jelas. Sambil melipat tangan, Yu merasa situasi ini sangat mencurigakan. Pria asing itu kemudian menyuruh anak-anak untuk memberitahu siapa dirinya. Dan mereka semua kompak berteriak Guru Xiao. Sambil menyeringai, pria itu mengusir si protagonis. Namun si protagonis merasa hal itu tidak membuktikan apa-apa karena dia tidak percaya pria itu adalah saudara Xiaoyin. Mendengar itu, si guru marah. Tapi si protagonis malah bercanda bahwa dia mungkin bukan profesor, melainkan mutan yang otaknya membeku. Dengan wajah serius,
Si protagonis menyuruh pria itu menelepon ibunya sebagai bukti atau dia akan dihajar. Karena emosi, sang guru langsung menyerang, tapi pukulannya ditangkis dengan sangat mudah. Si protagonis menyuruh adiknya untuk bersembunyi dengan baik, dan si anak menjawab dia sudah aman. Sambil gemetaran ketakutan, sang guru memohon agar tidak dihajar. Namun permohonannya langsung terhenti oleh sebuah pukulan telak yang membuatnya terpental jauh. Tiba-tiba Wei muncul dan bertanya apakah si protagonis mengubur adiknya hidup-hidup. Namun anak itu mendadak keluar dan memanggil kakaknya. Mereka pun langsung berlari dan berpelukan dengan sangat erat. Di latar belakang, si perundung bercanda kalau perayaan reuni mereka masih belum selesai. Yu kemudian menanyakan keberadaan Gao, 11, dan yang lainnya. Wei menjawab tidak tahu, tapi menduga Gao sedang mengajari para zombie membaca. Sementara itu, di sudut sekolah lain, si gadis pirang sedang menyiksa seekor zombie sambil mengatainya payah dalam bertahan hidup. Sambil mengulurkan tangannya, dia berkata ingin melihat perubahan wujud dari monster mengerikan tersebut. Dari kejauhan, si perundung bergumam bahwa kekuatan mental gadis kaya memang sangat menakutkan. Sambil tertawa, Chen menyamakannya dengan biksu Tang Sanzan. Hal itu membuat si gadis murka, dan tingkat kemarahannya melonjak drastis, hingga memicu kekacauan besar di saat bersamaan. Sang guru datang mendekat dan bertanya, apakah mereka semua memiliki kekuatan super? Sambil menjawer telinga temannya, si gadis pirang menjawab iya dan menyuruh semuanya segera pergi. Dari sana secepat mungkin, guru itu mulai berterima kasih kepada mereka. Tetapi si bocah menjawab bahwa dia hanya ingin menyelamatkan adiknya, bukan untuk menjadi pahlawan. Gao penasaran kenapa dia tidak memanfaatkan momen tersebut. Lalu tiba-tiba sistem berbunyi, memberi selamat, karena dia baru saja mendapatkan 10 juta poin. Dia tertegun gembira membayangkan kekayaannya. Guru berkacamata itu akhirnya paham, namun tetap merasa sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Salah satu dari mereka bertanya, apakah mereka tidak akan melindungi anak-anak itu? Tapi si protagonis menjawab ada banyak sekolah lain di sekitar. Si gadis pirang menyetujuinya, karena situasi akan menjadi sangat berbahaya saat malam. Pria botak menyarankan untuk memberi guru itu sebuah buah. Tiba-tiba si perundung menyuruh semuanya untuk diam. Si gadis pirang hanya memperhatikan si protagonis sambil berpikir bahwa pemuda ini sangat unik. Tiba-tiba alarm berbunyi nyaring. Gao panik dan berkata bahwa itu adalah alarm bahaya karena monster sudah dekat. Saat mengintip keluar, Wei melihat hujan asam masih sangat deras sehingga mereka harus menginap. Si protagonis langsung menyusun rencana awal, yaitu membersihkan semua ancaman tersembunyi. Si perundung berseru akan mengurus lantai tengah dengan kelereng saktinya yang tidak pernah melesat. Sementara itu, si gadis pirang yakin keluarganya akan segera menemukan mereka. Saat semua orang bertarung melawan zombie, si protagonis berniat menjemput kakek Ken, lalu mengunci sekolah. Anehnya, si kakek malah asik bermain tablet meskipun ada zombie yang menggedor jendela ruangan. Si protagonis langsung datang dan menghabisi zombie itu dengan sangat mudah. Ken kagum melihat energi anak-anak muda itu dan merasa krisis sekolah sudah teratasi. Kemudian mereka kembali berkumpul dan menyadari sesuatu. Dan begitulah akhir petualangan gila kita kali ini, di mana peluang lolos mereka ternyata hanya 30% saja. Kira-kira, apa yang akan dilakukan si protagonis selanjutnya ya? Kalian harus dengerin cerita kocak ini. Si cewek langsung panik dan bilang itu cuma skenario terbaik. Tapi si bocil tetap yakin abangnya yang terhebat. Si Gao malah teriak, jangan percaya buta gitu dong. Hidup semua orang berharga, si rambut merah, tanya peluang selamat kalau jatuh di sini. Si anak kaya bilang 100% kalau tersembunyi, non kalau ketahuan. Si tokoh utama malah nyengir, ini seru banget. Syar tanya apa benar peluangnya nol pakai keahlian. Si pirang mengiyakan, sama saja kalau kabur. Si botak langsung stres dengarnya. Tapi pahlawan kita malah semangat, nanya monster apa saja yang ada di sekitar. Dan apa makanan mereka? Chin berharap Chen punya rencana, tapi Chen bilang tidak. Si bocil merasa pasti ada jalan keluar. Dia penasaran apa yang bisa dibuka selanjutnya. Dan sistem menjawab, modifikasi genetik lah. Lin kesal lalu menjambaknya, menyuruhnya cepat bicara dan jangan bikin penasaran. Sambil memegang tangan gadis itu, si karakter utama bilang santai saja.
Aku bakal melakukan hal luar biasa malam ini. Nah, perhatikan bagian ini, baik-baik. Sorenya, si pemuda memasak pesta besar buat adiknya tercinta. Selesai makan, tim bersiap perang. Si bos menoleh ke belakang, para tamu penting sudah datang, zombie mulai mendekat. Chen kesal, karena dagingnya belum matang. Si rambut merah bilang kita tidak bisa diam saja, menunggu dimakan. Chen angkat tangan, dia mau menunggu, karena dagingnya juga belum matang. Si kakak percaya penuh pada Chen. Si pemuda menyeringai gembira, berterima kasih, karena si kakak punya selera bagus. Si pirang langsung menjitak kepalanya. Menyuruhnya membocorkan rencana, karena nyawa mereka cuma satu. Karakter utama lalu bertanya seberapa kenyang si kakak sekarang. Chen menjawab sekitar 60% kenyang. Berubah serius, pahlawan kita bilang dulu anggur hangat disajikan untuk menjatuhkan Hashon. Tapi hari ini, dia akan menyajikan daging monster sebagai hidangan utama. Dia mengutus Joel untuk memantau musuh tanpa bertarung, lalu menyuruh Fei membuat kabut. Dia menjelaskan Wei dan si pembuat konten adalah tepi serangan area. Jadi mereka harus santai dulu sampai monster masuk lapangan. Haris ikut bicara, mengaku dia juga tepi serangan area. Tapi karakter utama menganggapnya sebagai senjata rahasia untuk momen besar. Sementara itu, si rambut merah bilang dia adalah pendukung yang menunggu Joel kembali. Pemimpin menyuruh Fei terus menemani Chu Yao kemanapun. Lalu si bocah menanyakan rencana sang pahlawan. Dengan senyum menyeramkan, Yu membalas kalau dia hanya ingin menyambut para tamu yang datang. Di luar sekolah, seekor zombie muncul. Sang protagonis maju dan melayangkan pukulan keras. Tapi zombie itu malah kena hantam kelereng dari jauh. Wei berteriak agar mereka berhenti mengejeknya. Sambil melipat tangan, si pembuat konten bilang monsternya bodoh dan nonagal terlalu berlebihan. Si rambut merah tidak setuju, menurutnya asap pelindung yang menyelamatkan mereka dari serbuan para zombie itu. Saat mereka berdebat, seekor zombie merangkat dan mulai terbakar. Melihat itu, para gadis menyuruh si pirang menjauh. Tiba-tiba, suara keras mengejutkan semua orang. Gao marah dan mengatai protagonis, kita bodoh. Lelai menawarkan bantuan, tapi si pirang bercanda kalau mau ambil risiko silakan saja. Asal jangan menyeret yang lain. Kesan, Xiao menanyakan maksudnya. Dan Gao menjelaskan, bahan peledak Xiao pun gagal menghentikannya. Temannya tidak peduli, berkata Jiu jangan manja, karena ini kiamat. Mendengar itu, si pirang langsung berpikir bagaimana bocah itu bisa selamat dari ledakan hebat. Jadi dia pasti baik-baik saja sekarang. Kalian juga pasti heran kan? Tiba-tiba pintu meledak keras. 3 gadis melihat dari balkon dan menyadari itu Ju. Chu ingin turun, tapi Wei menahannya, menyebut pemuda itu seperti kekak yang tidak bisa mati. Sambil menyeringai, si pembuat konten setuju dan yakin sang kakak tidak akan mengecewakan. Dengan cemas, si rambut merah hanya menonton. Berharap temannya tidak terlibat dalam masalah yang lebih besar lagi di sana. Di luar, pemuda itu batuk-batuk karena asap. Sang protagonis bercanda bahwa monster lain suka makan daging mentah. Tapi yang ini mau pesta panggang. Mendengar itu, Fei yakin si bocah punya bakat jadi bos. Dia melanjutkan, satu langkah kecil zombie adalah lompatan besar bagi kaum monster. Semua terkejut melihat Cunyu santai tertawa di tengah asap. Dengan malu, Lei bertanya apakah dia tidak merasa kedinginan di sana. Dia bingung, lalu sadar bajunya telah lenyap. Dengan cepat dia berpakaian saat kawanan zombie berdatangan. Ju pamit mundur demi menjaga keamanan gedung. Melihat lautan zombie, si rambut merah cemas, apakah Chen sanggup? Di balkon, Wei bersiap melempar kelereng lagi. Seekor zombie mengendap-endap mendekati sang protagonis lalu melancarkan serangan bau busuk. Tapi monster itu malah panik sendiri setelah mencium aroma tubuh pemuda kita ini. Sambil mengejek, Yu bilang dia selalu makan enak, membuat zombie makin mengamuk. Lalu si bocah meminta Sinner beraksi, sementara Wei menutup telinganya dengan pelantang suara. Si pembuat konten mulai mengoceh tanpa henti. Makiannya membuat para zombie pusing 7 keliling. Sambil menutup telinga, si bocah memujinya. Tapi beberapa monster mulai melacak arah suara tersebut. Dengan cemas, si sosialita bertanya-tanya, apa rencana Chen sebenarnya? Xin memperingatkan semua monster dari zona terlarang sedang menuju ke sini. Fase panik berusaha melindungi adik bosnya. Dia berlutut dan meminta si gadis kecil kembali ke kamar selagi dia membantu Chu Yao.
Sambil menyodorkan permen, si gadis kecil mendoakannya kembali dengan selamat. Tersenyum lebar, pemuda itu menolak karena tidak biasa makan camilan anak-anak. Tapi dia sangat menghargai niat baik tulus gadis manis itu. Khawatir, si rambut merah berteriak monster lain mulai berdatangan. Tapi yang lain justru sangat santai, menganggap Chen Yu bisa mengatasinya dengan mudah. Walau sebagian tahu dia adalah magnet, kekacauan berjalan. Sementara itu, salah satu kru sedang bersantai dengan bosnya yang bertanya, apakah dia takut mati? Si pria pelontos menjawab santai tidak, karena memikirkan hal itu hanya akan membawa nasib buruk. Sang protagonis berteriak menyuruhnya kembali. Sambil mengembuskan asap rokok, si anak buah merasa akan tamat tanpa tim ini meski punya keahlian hebat. Merebut rokoknya, pahlawan kita mengingatkan merokok itu merusak kesehatan. Di tengah petuah bijak itu, sekelompok zombie merayap mendekat. Sambil memasukkan tangan ke saku, protagonis kita bergumam, jangan merusak gaya kerennya. Si anak buah pun berjanji akan terus menempel ketat bosnya. Sambil menyeringai, pahlawan kita menyuruh sistem bekerja. Dan boom, dia mengumpulkan 43.000 poin kemarahan untuk ditukar peningkatan hebat. Dia pun berhasil membuka beberapa kekuatan baru sekaligus. Modifikasi genetik, kekuatan cahaya, dan domain ekologi didapatkan dengan mudah. Aura menyeramkan terpancar saat dia berbisik malam ini akan santai. Secepat kilat, pahlawan kita menenggak ramuan penguat dan langsung berubah drastis. Dia bersinar terang seperti kekuatan manusia super. Dari jauh, Xiang bingung melihat apa yang dilakukannya. Tatapan tajam terpasang, si pirang tidak peduli siapa zombie itu dulu, lalu melemparkan peluru bulat ke monster. Dia melemparnya sekuat tenaga. Wei yang cemburu langsung protes karena jurusnya ditiru. Tiba-tiba tangan sang pahlawan memercikan listrik dan melayangkan pukulan dahsyat ke zombie. Fa tercengang melihat kekuatannya digunakan orang lain. Yu menoleh ke belakang, mengaku sekarang bisa melihat titik kelemahan mereka. Dia melesat cepat ke arah zombie, menghabisi mereka dengan sangat mudah. Terkejut, Yeo bertanya-tanya apakah Chan menguasai seluruh kekuatan. Lei berteriak memperingatkan bosnya saat seekor zombie menyerang. Tapi pemuda itu berputar lincah, hantam monster jatuh sambil memberi ceramah singkat. Kesal pertarungan curang ini, si pirang bersiap melancarkan serangan pemungkas. Sekali pukul, zombie-zombie itu langsung melayang jauh mirip jurus andalan pahlawan botak. Terkejut, Xiao memuji kekuatan gilanya. Wei mencibirnya pamer, sementara si rambut merah mengaku tidak menduga hal ini terjadi. Gao memperingatkan bahwa ketenaran ini akan menarik perhatian bos besar. Tapi Xian yakin Chen Yu punya alasan sendiri. Tiba-tiba, ponsel si pembuat konten bergetar keras dan dia segera menjawab panggilan itu. Saat fajar, sang pahlawan akhirnya menumbangkan monster terakhir. Si pirang berlari mendekat mengabarkan ada kekacauan di distrik barat dan mengajak pergi. Mengejek, Yu bertanya apa pedulinya jika keluarga Gou kesulitan. Mengabaikan bantahannya, si wanita terus berteriak memintanya ikut. Akhirnya, seluruh tim meninggalkan sekolah menuju ke barat. Tak lama, Chen mulai merekam video, menyebut dirinya sebagai pengguna kekuatan yang menawan. Dia membongkar rahasia sistem sampah yang ditemukannya, mengklaim bisa membeli apa saja di sana. Dia untung besar jika menjahili gadis menyebalkan atau merayu wanita cantik. Timnya kini diisi Lei sang petarung dan Len si mantan perundung. Ada juga Fei, Chu Yao, si rambut merah, dan Sun Sher si pembuat konten terkenal. Ditambah Gao Ziu dari keluarga kaya raya, serta adik perempuannya yang manis bernama Chen Yuqing sebagai pelengkap kelompok mereka. Tiba-tiba kakek Qin mengajak mereka segera berangkat. Yu teringat kakek Qian adalah pakar genetika jenius. Kini si pirang bertanya-tanya, apakah monster atau manusia jahat yang membuat kekacauan di wilayah barat sana. Perjalanan mereka terhenti di jalan raya. Wanita berambut biru muncul dan si pirang mengungkap identitasnya. Mayor Jiang bersiap mengawal mereka karena kota masih penuh monster berbahaya. Kita lihat saja kelanjutannya nanti. Sini kumpul teman-teman. Mari kita tonton aksi kocak para karakter kita ini. Gadis itu membuka jalan, membuat Gao berterima kasih. Tapi tiba-tiba, si rambut pirang melompat memperingatkan semuanya bahwa ini jebakan. Mereka dikirim ke tempat maut. Bingung, sang mayor bertanya siapa bocah ini. Tiba-tiba pasukannya datang dan memperkenalkannya sebagai bos besar. Pengguna kekuatan paling tak terkalahkan di alam semesta. Mendengar itu,
Si wanita langsung kesal setengah mati dan heran dari mana badut ini berasal. Sang pahlawan menyahut kalau dia tahu wanita itu sedang menyindirnya. Sementara sang mayor memperingatkan kalau dia sedang bermain api. Petugas itu mencoba meninjunya, tapi dia menangkisnya dengan sangat mudah. Sambil tersenyum remeh, dia bertanya apakah wanita itu akan memberikan nomor teleponnya jika kalah. Tapi sang mayor malah menembat dengan tangannya yang lain, membuat sang pemimpin tersungkur ke tanah. Jiang menyuruh bocah itu meminta nomor telepon ke Raja Neraka saja. Sambil menatap ke bawah, sang mayor berkata inilah akibatnya kalau bermain-main. Melihat hal itu, Gao berteriak pada Jiang Ling, menanyakan beraninya dia melakukan itu. Petugas itu membalas bahwa dia seorang mayor tentara, bukan pengawal pribadi Gao. Jadi dia tidak perlu mendengarkan bocah manja itu. Su Yao ikut campur, mengatakan wanita itu tidak bisa membunuh orang sembarangan meski dia militer. Jiang tidak peduli sama sekali. Seseorang berkata situasi ini benar-benar kacau dan manusia tidak bisa mengendalikan semuanya. Pihak militer mendukung hal ini, mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia memutuskan untuk menghabisi seseorang. Beralih situasi, Siang memberitahu Gao kalau presiden sudah menunggu. Si pembuat konten bilang, ada yang mencurigakan dari wanita ini dan mereka tidak boleh ikut dengannya. Sang mayor berkata dia tidak tahu apa yang dipikirkan si penakut Xiao Bai. Dia mengeluh betapa sialnya dikirim untuk menangkap kelompok seperti mereka ini. Sambil menyeringai, sang protagonis memuji kekuatan militer mereka. Dan wanita itu terkejut bocah ini masih hidup. Chen meniru wajah terkejutnya, membuatnya semakin marah dengan pistol yang sudah siap. Dia berkata bocah itu sok hebat hanya karena punya sedikit kekuatan dan itu sangat bodoh. Jiang bilang tuan ketiga Xiao berpesa jika tidak bisa menangkap. Nah, perhatikan bagian ini karena setelah ini segalanya akan menjadi sangat seru. Menolak ditangkap hidup-hidup. Sang protagonis dengan berani mengejek mayor sebagai anjing peliharaan. Wanita itu murka dan menembak, tapi dia menghindar. Pasukannya mulai menembak membabi buta, tapi sang protagonis menghindari semua peluru layaknya di dalam video game. Segera setelah itu, pihak militer menyadari bahwa dia kehabisan amunisi. Yu melangkah maju mengejeknya. Sesuka hati, membuat emosinya terpancing lagi. Tanpa pilihan lain, Jiang merangsak maju untuk adu jotos, tapi bocah itu menghindar lagi. Setelah menghindari serangan lain, sang protagonis berkata Xiao mengirim perwira militer untuk mengatasi kelompoknya. Dengan gugup, dia sadar hampir saja terjebak tipu muslihat Xiao Bai. Gao menyala, mengatakan ada pengkhianat di barat dan Mayor Jiang datang untuk menghabisi pengkhianat itu. Mendengar hal ini, perwira militer itu menyatakan siap melayani nona muda. Lalu dia dan pasukannya berlutut. Dengan bingung, pahlawan kita heran apakah hal keberuntungan semacam ini hanya terjadi pada karakter utama saja. Wei bertanya apa yang dia keluhkan, dan Chen berkata beberapa orang memang ditakdirkan sial. Sementara itu, Xiao memberitahu kepala keluarga Gao bahwa Jiu bersikap agak keterlaluan, dan dia harus mengambil keputusan tepat untuknya. Seseorang menyebut pasukannya tidak ingin gagal lagi lalu menanyakan keberadaan nona muda. Bocah berambut ungu berkata dia begadang semalaman, sehingga pendengaran dan ingatannya terganggu. Tiba-tiba, seseorang mendobrak pintu hingga terbuka. Ternyata Mayor Jiangling datang melapor. Salah satu pria kesal dan bertanya apa urusan tentara di tempat ini. Tepat saat itu, Xiu juga muncul dan mendorong si perundung dengan sekuat tenaga. Dia marah, mengaku tidak takut lagi padanya, tapi dia langsung ditampar sampai linglung. Xiao yang murka menyebutnya rubah likik dan menyuruhnya mengikat si pirang lalu membawanya pergi sambil merebut senjatanya. Perwira militer itu berkata rencananya sempurna dan dia juga bukan orang lemah. Tanpa menyadari senjata yang diarahkan padanya, Xiao terus tertawa dan berkata dia akan bersenang-senang hari ini. Tapi kemudian dia melihat senjata itu dan bertanya mengapa Mayor menodongkan pistol padanya. Di latar belakang, sang protagonis tiba untuk mengejeknya lagi, melihat si pirang. Bai memakinya sebagai bajingan dan berteriak bahwa Jiangling telah mengkhianatinya. Sambil menyeringai, karakter utama meminta maaf dan mengaku sebagai orang baik. Tidak seperti mereka yang merasa bakal hidup selamanya. Si perundung tersadar sedang disindir habis-habisan.
membuat pahlawan kita kegirangan. Tiba-tiba, si penjahat tertawa jahat dengan liar. Bertanya, apakah mereka pikir hanya mereka yang punya kekuatan? Kalian juga pasti terkejut mendengar musuh kita ini mengklaim ada pengguna kekuatan lain. Xiao menawarkan perlindungan bagi keluarga si Pirang jika mau jadi kekasihnya. Di dalam kepalanya, pahlawan kita mulai curiga. Pengguna kekuatan lain selain dirinya, apakah dia satu-satunya yang punya sistem? Lalu dia mendapat ide untuk menggertak. Mengaku dialah satu-satunya yang bisa menanam buah kemampuan. Lalu menyindir, apakah otak tuan itu konslet? Si perundung termakan umpan, tertawa, dan berkata Chen Yu pasti mencuri buah kemampuan dan pura-pura kuat. Dia sesumbar akan mencari pengguna kekuatan agar keluarganya memiliki segala macam kemampuan. Pasukannya pun kecewa, menyadari si perundung hanya membual tentang hal yang belum terjadi. Tiba-tiba, ayah Gao bertanya pada putrinya tentang pria pirang itu. Dia menjawab bahwa itu Chen Yu, seorang kurir pengantar dari Jiangqing. Mendengar itu, ayahnya terdiam. Gao berpendapat dia melihat bocah itu menggunakan kekuatan dan mendapatkan kemampuan karenanya. Pria itu mempertanyakan mengapa teknologi diberikan kepada orang biasa alih-alih keluarga terpandangnya. Si kakek mencoba menjelaskan, tapi pria itu menyuruh habisi saja bocah itu karena dia cuma subjek uji coba. 11 mencoba mendebat, tapi ayahnya langsung memotong. Mengatakan dia tidak perlu mengasihani orang kelas bawah. Gadis itu bersikeras bukan begitu, membuat ayahnya kesal dan bertanya, apakah dia naksir si kurir. Si Pirang membantah, mengatakan dia sendiri masih bingung. Tanpa membuang waktu, pria itu bersiap menghabisi si bocah. Si Pirang memohon pada Tuan Gao agar tidak gegabah karena mereka berada di pihak yang sama. Tetapi pria itu tidak setuju. Kepala keluarga berkata, bocah itu cuma kurir biasa, punya kekuatan pun cuma karena faktor keberuntungan belaka. Xiao setuju, berkata mereka bisa menyewa pengguna kekuatan lain untuk melindasnya. Dalam kekacauan ini, kepala keluarga memerintahkan pasukannya untuk merebut kekuatan si bocah, lalu membuangnya. Tapi si kakek menghalanginya, berkata kepala keluarga tidak bisa melakukan itu. Pria itu menyuruh Chin tenang saja, karena dia punya banyak subjek uji coba. Kakek menjelaskan kepala keluarga salah paham, karena sebenarnya dia belum tahu cara mendapatkan kekuatan itu. Mendengar hal ini, otak kepala keluarga mulai berpikir keras. Secara jujur, Chin berkata mungkin hanya Chen Yu yang bisa menanam buah kemampuan. Semua orang terkejut, setengah mati mendengar berita mengejutkan ini. Dengan nada dramatis, Yu berkata dia tidak bisa bergabung dengan keluarga Gao hanya sebagai orang biasa saja. Kepala keluarga mulai memanggil bocah itu menantunya, membuat putrinya malu. Seorang anak buah bahkan memanggil si Pirang kakak ipar Chen, mengatakan mereka sekarang satu keluarga besar. Yu bercanda, kalau standar keluarga mereka terlalu tinggi, jadi dia takut jatuh miskin. Kakak ipar barunya meyakinkan dia tidak akan jatuh dan berjanji mendukungnya. Tapi pahlawan kita berkata itu tidak cukup, menyindir kepala keluarga sebagai jenius rahasia. Si Pirang kesal, mengatakan bocah itu sombong hanya karena mendapat sedikit rasa hormat. Anak buahnya menyetujui perkataan sang kakak ipar, menantang bahwa dia bisa menetapkan syarat apa saja. Wajah pahlawan kita berbinar, menanyakan kebenarannya. Kepala keluarga menyanggupi selama hal itu bisa ditangani keluarga Gao. Sang pahlawan mulai melirik si Pirang, membuatnya merasa tidak nyaman tanpa pikir panjang. Dia berkata ingin putri kepala keluarga menikah dengan Bea. Pria berambut ungu langsung berlutut, memohon pada calon mertuanya untuk setuju. Dengan malu, 11 bertanya apakah Chen Yu sudah bosan hidup. Dengan gugup, bocah itu berkata itu hanya lelucon dan memintanya jangan menganggapnya serius. Kepala keluarga langsung ke inti masalah, menanyakan syarat agar pahlawan kita bergabung dengan keluarga Gao tanpa basa-basi. Chen menegaskan dia antipati terhadap judi atau obat-obatan terlarang, dan sang bos harus mengerti maksudnya. Mendengar ini, pria itu sangat gembira bagai mendapat makanan gratis. Xiao berlutut memberitahu si Pirang bahwa bocah itu sama sekali tidak layak dipercaya, tapi dia hanya menyuruh si perundung pergi. Kemudian salah satu anggota tim mengusulkan untuk menguasai wilayah barat alih-alih bekerja untuk Tuan Pemarah. Karakter utama kita memang cerdik dalam membuat musuh lengah. Nah, bagaimana menurut kalian tentang taktiknya?
Tulis di kolom komentar ya. Temannya mengira ini tindakan mulia, tapi si bocah punya rencana lain. Nah, coba tonton ini, kita sembunyiin kekuatan demi momen pas. Bos Gyo maunya nanti, tapi Chen malah bilang, gimana kalau sekarang? Dengan aura lebih gelap dari pakaian anak Gotre, si bocah bilang, aku mau.